Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari Pak Guru Gembul. Kalau saudara-saudara perhatikan di channelnya Pak Guru Gembul, nampaknya beliau ini adalah seorang yang baik dan kelihatannya beliau ini sangat menghindari perdebatan. Setiap orang punya persepsi tentang perdebatan itu berbeda-beda. Ya kalau beliau mau menghindari perdebatan ya tidak jadi masalah. Cuman masalahnya lagi adalah di video beliau yang beliau buat itu malah mengundang atau memicu perdebatan, di mana beliau berbicara tentang perkawinan Ribka dan Ishak, dan juga perkawinan Bunda Maria dengan Yusuf. Jadi beliau adalah orang yang kelihatannya menghindari perdebatan, atau mungkin beliau menghindari perdebatan, tapi malah memicu sesuatu yang nantinya akan mendatangkan perdebatan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa hal ini sudah banyak sekali dipakai oleh polemikus muslim, yaitu isu tentang perkawinan Ribka dengan Ishak, yang dimana polemikus muslim selalu mengatakan bahwa Ribka itu dinikahi Ishak umur 3 tahun. Dan sekarang seorang yang kelihatannya menjunjung tinggi persatuan malah berkomentar tentang hal itu. Bahkan tidak ada bukti yang valid yang dia katakan. Tidak ada bukti yang valid yang dia tunjukkan untuk membuktikan pernyataannya. Sebelum kita lihat bantahan bagi pernyataan polemikus muslim dan juga bantahan bagi menjawab Pak Guru Gembul tentang perkawinan Ribka yang mereka gunakan untuk menolong perkawinan nabi mereka, yaitu Muhammad dengan Aisyah, di mana Muhammad mengawini Aisyah di umur 6 tahun dan bersetubuh dengannya di umur 9 tahun. Jadi itulah muslim, sekalipun kalian adalah orang baik, tetapi kalian kalau percaya kepada sesuatu yang salah, apapun akan kalian lakukan, bila perlu kalian menipu. Saya harus katakan ini dengan jujur, dan sudah terbukti Pak Guru Gembul pun melakukan hal itu. Demi membela nabinya, beliau bahkan mengatakan sesuatu yang tidak valid tentang iman Kristen. Nah, mari kita simak videonya. Kalau kemudian kita lihat orang-orang Israel itu misal menikah di usia 3 tahun. Biasanya dijodohkan kemudian dinikahkan di usia 3 tahun, kemudian menjalin hubungan rumah tangga setelah umur 11 atau 12 tahun. Itu adalah tradisi di masa lampau. Bahkan kalau Baraya melihat tradisi-tradisi Nusantara di seluruh suku-suku bangsa di Indonesia yang ada, Baraya juga akan menemukan praktek yang sama, bahwa orang-orang di masa lampau memang menikah di usia sebelum 14 tahun. Jadi, walaupun itu sama sekali tidak wajar di zaman sekarang, tetapi di masa lampau, misalkan Nabi Muhammad yang umurnya 50 tahun, kemudian menikahi seorang gadis yang usianya 6 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Sama wajarnya dengan Bunda Maria, itu ibunya Yesus. Bunda Maria itu dinikahi oleh Yusuf ketika Yusufnya berusia 90 tahun, dan Maria berusia 12 tahun. Apakah itu termasuk pedofilia? Tidak. Seluruh bangsa di seluruh dunia pada masa lampau memang menikahkan anak-anaknya di usia yang sangat dini, khususnya untuk perempuan. Ya, sekarang memang karena kalangan agama itu dipenuhi oleh para pembenci, banyak sekali orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen yang berusaha untuk membalik fakta ini. Misalkan, Oke, jadi itulah yang dikatakan oleh Pak Guru Gembul, bahwa hal yang wajar bahwa orang menikahi seorang perempuan di bawah umur itu adalah hal yang wajar pada masa lampau menurut beliau. Dan beliau mengatakan misalnya seperti Rebeka, misalnya seperti Ribka yang dikawini Ishak di umur 3 tahun. Itu menurut beliau, tapi beliau tidak menunjukkan referensinya. Jadi itulah saudara-saudara kita yang muslim, sekalipun Anda baik, sekali lagi saya katakan, sekalipun Anda baik, tetapi kalau Anda percaya kepada sesuatu yang salah, maka tidak ada jalan lain untuk membela kesalahan itu dengan apa? Dengan melakukan pembodohan atau dengan melakukan penyebaran berita hoax. Itulah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada ketidakbenaran. Dan sekarang kita akan lihat jawaban dari Pak Gracia Pelo untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Guru Gembul, sekaligus menjawab polemikus muslim yang otaknya separuh itu tentang perkawinan Ishak dan Ribka, tentang perkawinan Bunda Maria dan Yusuf, yang mereka selalu gunakan untuk menyelamatkan
perilaku nabi mereka yang menikahi Aisyah di bawah umur pada umur 6 tahun dan menyetubuhinya di umur 9 tahun. Mari kita lihat jawaban dari Pak Gracia Pelo. Di channel Inyo Manis, siang hari ini saya memberikan postingan singkat untuk menjawab Ustadz yang namanya Pak Guru Gembul. Beberapa saat yang lalu dia memberikan komparasi, menyamakan bahwa Muhammad menikahi Aisyah 7 tahun dan berhubungan seks menggaulinya, menyenggamai Aisyah 9 tahun, disamakan dengan Isa katanya menikahi Ribka umur 3 tahun dan Yusuf menikahi Maria pun 12 tahun. Nah, dari sini dia mengatakan dari data yang dia pakai, yang akan saya jawab siang hari ini, dia ingin menyamakan Muhammad masih menikahi 7 tahun, bersenggama dengan Aisyah di 9 tahun. Ini tidak dibantah karena memang ada di banyak hadis dan menjadi aturan fikih hukum pernikahan Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Gadis di bawah umur, anak kelas 3 SD, kelas 2, kelas 4, kelas 5 SD sudah boleh dan halal dinikahi. Nah, yang menjadi pertanyaan mengenai informasi dari Pak Guru Gembul yang mengatakan Isa menikahi Ribka umur 3 tahun dan Maria dinikahi umur 12 tahun ini, datanya dari mana? Karena Pak Guru Gembul kelihatannya menggunakan informasi yang kurang benar menurut saya ini untuk melakukan pembelaan dan pembenaran untuk perilaku suri teladannya Muhammad. Oke, saya akan jawab ya, Pak Guru Gembul. Dan semua orang muslim tolong silakan menyimak apa yang benar dan apa yang keliru. Pertama, Muhammad menikahi Aisyah 7 tahun saya tidak fotokan karena saya memberikan reaksi cepat lah. Anda bisa lihat terlalu banyak di internet dan saya sudah pernah memberikan postingan lengkap dengan foto-foto hadisnya. Muhammad menikahi Aisyah umur 7 tahun di saat Aisyah masih main di mainan kayunya. Bahkan dia tidur sambil memegang boneka kayunya. Dinikahi umur 7 tahun, tetapi hadis dari Aisyah di Sahih Imam Muslim dan banyak hadis riwayat lain di Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sahih Bukhari. Muhammad di saat itu kira-kira umur 53-54 tahun, menyenggamai dan sudah melakukan adegan ranjang dengan Aisyah di saat Aisyah umur 9 tahun. Dan menurut hadis-hadis sahih, di saat Muhammad meninggal di umur 62-63 tahun, Aisyah sudah menjanda di usia 17 tahun. Ini menjadi aturan fikih di dalam negara yang menjalankan syariat Islam. Pernikahan dengan anak SD kelas 3, SD kelas 4, kelas 5 ini dianggap wajar, suri teladan yang meniru perilaku Muhammad yang mulia, yang akhlaknya mulia. Jadi, data ini tersebar dan bukan suatu kebohongan atau fitnah atau tendensi yang lain-lain. Memang datanya seperti itu. Yang menjadi masalah untuk upaya Pak Guru Gembul membenarkan, membela Muhammad yang umur 54 tahun bersenggama dengan Aisyah yang masih 9 tahun, disamakan katanya Isa menikahi Ribka umur 3 tahun, Yusuf menikahi Maria 12 tahun. Nah, ini yang akan saya bahas, saya permasalahkan. Mengenai pernikahan Muhammad Aisyah, ini tidak ada pertentangan di dalam dunia Islam. Hadis sahih, fikih Islam semua mengatakan sama. Hanya orang-orang muslim yang tidak tahu fikih, hanya orang-orang muslim yang tidak tahu hadis, dan yang tidak hidup di dalam alam pikiran yang sesuai dengan syariat Islam, kadang-kadang mereka kaget dan menolak, bahkan menentang
karena mereka menggunakan pola pikir orang modern selain Islam yang tidak Islami, bahwa anak kelas 3 SD, kelas 4 SD dinikahi sama orang laki-laki umur 54, umur 40 tahun, 60 tahun, itu bukan dianggap sebagai tidak wajar. Tapi kalau bukan ngomong norma modern, norma orang-orang modern, hal ini tidak ada yang salah di dalam aturan Islam. Ini dibenarkan dan memang sesuai dengan syariat Islam. Jadi memang di dalam fikih Islam, pernikahan dengan anak di bawah umur ini sangat umum diberlakukan di semua negara yang menjalankan syariat Islam, dan tidak ada keberatan hati nurani, bahkan pembelaan perbuatan itu sesuai dengan suri toladan akhlak yang mulia dari Muhammad. Ini suri toladan yang Islami, perilaku yang akhlak yang paling mulia dalam Islam. Muhammad kan tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, yang jadi saya permasalahkan, dia tidak concern dengan apa yang menjadi aturan Islam. Dia coba-coba masuk lintas batas. Dia masuk ngomong tentang apa yang menjadi iman Kristen, tapi dengan versi yang aneh. Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Ini data dari mana? Tidak ada data Alkitab yang menuliskan usia Ribka 3 tahun di saat dinikahi oleh Ishak. Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun itu hanya ada di tafsir Yahudi modern di abad 11, tafsirnya Rashi. Saya nggak sempat fotokan hadis dan tafsir-tafsirnya Rashi ya. Jadi karena memang saya bikin postingan ini hanya postingan singkat untuk mereaksi cepat aja. Tapi percayalah, data tentang Ribka umur 3 tahun dinikahi Ishak itu hanya ada di tafsir Rashi. Yang mana rabi-rabi yang lain menolak tafsirnya Rashi. Karena ini dibilang tafsir yang tergesa-gesa dan tidak melihat teks dengan teliti. Termasuk mengenai Yusuf menikahi Maria saat umur 12 tahun. Ini tidak ada di dalam catatan Alkitab. Beda sama pernikahan Muhammad. Tertulis di dalam berbagai hadis dan masuk di dalam kitab fikih. Hukum pernikahan Islam, hukum pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, memang mengizinkan pernikahan dengan anak di bawah umur. Mengenai Yusuf menikahi Maria, tidak ada satupun ayat di Alkitab menulis usia Maria. Yang jelas, usia Maria itu 12 tahun hanya ada di Injil Apokrif, yaitu Injil Proto-Evangelion Yakobi. Ya, dan saya akan bahas mengenai Ribka umur 3 tahun dinikahi Ishak dan Maria umur 12 tahun dinikahi Yusuf seperti yang dikutip oleh Pak Guru Gembul. Saya akan memberikan jawaban. Ini ya, pertama-tama saya akan tunjukkan data biblical supaya kronologis tentang sejarah dan usia bisa kita tahu dengan baik. Termasuk kita akan belajar data-data teks asli dalam bahasa Ibraninya. Karena di dalam bahasa Ibrani, dia anak kecil, anak tanggung, remaja, dia pemuda, atau dia laki-laki itu bahasanya beda-beda. Data Alkitab, di saat Abraham berusia 100 tahun, Sarah berusia 90 tahun. Itu ada di Kejadian 17:17. Di usia 100 tahun, di saat Sarah 90 tahun, di saat itu Ishak lahir. Ini data Alkitab. Data biblical. Sarah umur 90 tahun melahirkan Ishak. Kemudian Sarah meninggal 127 tahun. Jadi usianya Ishak sampai ibunya meninggal itu sekitar 37 tahun. 90 tahun Ishak lahir. Sarah meninggalnya 127 tahun. Jadi di saat Sarah ibunya meninggal, Ishak umur 37 tahun. 3 tahun setelah kematian ibunya, Ishak menikahi Rebeka atau Ribka di Kejadian 25:20. Nah, lihat data biblical. Ini saya akan menjelaskan membantah tafsirnya Rashi yang juga dibantah oleh banyak rabi-rabi Yahudi sendiri karena ketidaktelitian tafsirnya Rashi.
Asumsi rasi kekeliruan karena dia memastikan sesuatu yang tidak pasti. Itu kelirunya di situ. Nih, di saat rasi memberikan asumsi, di saat Sarah meninggal umur 127 tahun, di mana Ishak umurnya 37 tahun, di saat itulah Ribka lahir. Ini tahu dari mana? Karena tidak ada keterangan di dalam Alkitab. Ini asumsinya Rasi sendiri. Rabi Rasi di dalam komentarnya mengandaikan di saat Ribkah meninggal 127 tahun, yaitu di mana Ishak berusia 37 tahun, di saat itu Ribkah lahir. Pertanyaannya, kamu tahu dari mana? Kok bisa memastikan Ribkah lahir di saat Sarah meninggal? Tahu dari mana? Ini yang menjadi sanggahan para rabi-rabi termasuk orang-orang Kristen seperti saya. Oleh karena itu, jika ibunya Ishak Sarah mati umur 127, di saat itu Ishak 37 tahun, kalau Ishak menikah 40 tahun, berarti Ribka baru berusia 3 tahun. Ini loh, kekelirunya Rasi karena dia mengasumsikan sesuatu yang nggak jelas. Dia mengasumsikan Ribka baru lahir saat Sarah meninggal. Oleh karena itu, 3 tahun kemudian Ishak menikahi Ribka, Ribka baru berusia 3 tahun. Ini kekeliruannya dia. Jangan memastikan ini. Rasi tahu dari mana? Kisah tentang keluarga Abraham tertulis di Taurat 1500 tahun sebelum Masehi. Rasi baru hidup di abad 11 Masehi. Ada jarak sekitar 2500 tahun antara Abraham, Ishak, sampai zamannya Rabi Rasi. Jadi ini asumsi yang terlalu ceroboh, terlalu tergesa-gesa. Ini ditolak semua bapak-bapak gereja, termasuk ditolak, bukan ditolak bapak-bapak gereja, karena Rasi sudah hidup setelah bapak-bapak gereja. Ini ditolak oleh Yahudi, dan semua bapak-bapak gereja juga menolak ini. Tapi penolakan bapak-bapak gereja bukan menolak Rasi, karena bapak-bapak gereja tidak mengikuti pola pikirnya Rasi yang baru ada di abad ke-11. Kita lihat data biblical, supaya yang bernalar bisa memahami kronologis, sehingga tahu bahwa tafsir Rasi Ribka dinikahi umur 3 tahun itu ngawur. Kita mulai dari Kejadian 22. Dimulai di saat Abraham mengorbankan Ishak. Di saat Abraham mengorbankan Ishak, di akhir dari setelah diganti dengan kambing, Tuhan berkata apa? Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, Kejadian 22:16, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau Abraham telah berbuat demikian, dan engkau Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, yaitu Ishak, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Lihat ini ya. Jadi di saat Ishak masih kecil, hendak dikorbankan, tidak jadi, diganti dengan kambing. Sejak saat itu Abraham balik ke Beersheba, tinggal di Beersheba. Perhatikan data ini. Lihat ayat selanjutnya. Sesudah Abraham kembali ke Beersheba dan tinggal di Beersheba, tanpa ada kepastian kapan informasi-informasi ini sampai di Abraham, datanglah informasi tentang kelahiran anak-anak keponakannya Abraham. Jadi setelah dia pulang dari pengorbanan Ishak yang gak jadi dan tinggal di Beersheba, sesudah itu Abraham mendapat kabar, Milka melahirkan anak laki-laki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung, Bus adiknya, Kemuel dan Aram, ayah Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Yildaf, dan Betuel. Yang jelas informasi ini tidak datang sekali jadi, karena ada banyak anak
Yang sulung ini, anak kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi ada informasi yang berkali-kali sampai ke Abraham tentang perkembangan kabar dari saudara-saudaranya. Setelah Abraham tinggal di Beersheba, setelah pulang dari pengorbanan Ishak. Termasuk di saat Abraham kembali dari pengorbanan Ishak, dia mendapatkan informasi bahwa Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah yang dilahirkan bagi Milka. 8 orang dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor, yang namanya Reuma, melahirkan anak juga, yaitu Teba, Gaham, Tas, dan Ma'akah. Nah, pertanyaannya, di saat pengorbanan Ishak, itu Ishak usianya berapa? Ini tanya dulu, ini harus dicari. Di saat Ishak dikorbankan, dan di saat itu pula setelah nggak jadi dikorbankan, dia pulang ke Beersheba dan tinggal di Beersheba. Ini usianya berapa? Ini harus kita cari dulu. Jadi setelah dia balik dari Gunung Moria yang tidak jadi dikorbankan, diganti dengan domba apa kambing, Ishak dan Abraham tinggal di Beersheba. Kemudian di saat Abraham tinggal di Beersheba ini, sampai Sarah meninggal, berbagai informasi tentang perkembangan saudara-saudaranya yang lain datang kepada dia. Keponakan ini yang pertama lahir, keponakan yang kedua ini lahir, keponakan ini lahir. Terus informasi berdatangan. Nih, perhatikan. Di saat Abraham mengorbankan Ishak, perhatikan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya pada waktu hendak mengorbankan Ishak, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, beserta anak ini. Perhatikan kata anak ini. Beserta anak ini akan pergi ke sana. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kata anak di Kejadian 25 ayat 5, Ishak yang akan dibawa untuk katanya sembahyang padahal hendak dikorbankan, disembelih, itu menggunakan kata na'ar. Di dalam bahasa Ibrani, ini anak kecil, bayi baru lahir, dia balita, apakah dia remaja, apakah dia pemuda, dan apakah dia orang dewasa, itu bahasanya beda-beda. Bahasa yang dipakai di ayat 5, Ishak pada waktu hendak dikorbankan disebut na'ar. Dia rentangan na'ar itu antara 5 tahun sampai kira-kira 12 tahun. Bisa bayi, bukan infant, anak kecil, balita, bisa anak laki-laki kecil, young boy, atau gadis-gadis perawan belasan tahun. Ini rentangan kata na'ar. Di usia inilah, di rentangan na'ar lah, Ishak itu nyaris dikorbankan. Jadi antara 5 sampai 10 tahun. Dan memang mayoritas tafsir rabi-rabi kuno dan penafsir-penafsir Alkitab memberikan tafsiran antara 2, 3, 5 sampai 10 tahun. Karena mengingat apa? Kata yang dipakai itu na'ar. Rentangannya ya antara usia ini. Lanjut. Nah, setelah pengorbanan itu tidak jadi dilakukan, Abraham kembali bersama Ishak tinggal di Beersheba sampai Sarah meninggal. Selama tinggal di Beersheba ini lama sekali. Dari usia 10 tahun, andai kata saya mengambil asumsi yang tertinggi, na'ar dalam usia yang perbatasan sampai ke arah remaja, jadi antara saya ambil kira-kira 10. Kalau saya menggunakan acuan ada rabi-rabi Yahudi yang mengatakan sekitar umur 3 tahun Ishak dikorbankan, itu terlalu muda. Saya ngambil asumsinya pulang sekembalinya Ishak dari Gunung Moria yang hampir dikorbankan itu umur 10 tahun. Dia tinggal di Beersheba sampai 37 tahun, sampai ibunya meninggal. Jadi 27 tahun dia tinggal bersama Abraham di Beersheba. Dan selama 27 tahun, Abraham mendapatkan info 8 keponakannya satu persatu lahir. Informasi ini sampai ke telinga Abraham. Pertanyaannya, kapan Ribka meninggal? Kan bisa antara pada saat dia barusan hampir dikorbankan, Ribka meninggal. Atau mungkin di 15 tahun. Atau mungkin 20 tahun. Atau mungkin 25 tahun.
Nggak jelas. Karena tidak ada data. Yang ada rentangan. Ishak tinggal pulang dari Bukit Moria yang hampir dikorbankan, umur sekitar 10 tahun, saya mengambil asumsi 10 tahun, dan tinggal sampai 37 tahun sampai ibunya meninggal. Di rentangan ini, yang tidak jelas, Ribka lahir. Nah, kalau Rasi memastikan di saat 37 tahun, di saat itu Ribka lahir. Ini yang saya bilang asumsinya tergesa-gesa. Karena dia bisa di antara ini semua. Iya kalau di 37 tahun, kok di 15 tahun? Atau mungkin di saat 10 tahun Ishak dikorbankan, Ribka lahir, kan nggak tahu. Jadi dia tergesa-gesa mengambil penafsiran. Kita lihat data biblical. Untuk menentukan usianya Ribka, sama seperti Ishak, kata anak untuk perempuan dilihat dari bahasa Ibrani-nya kita bisa tahu rentangan usianya. Karena ini infant, bayi yang baru lahir, ataukah dia balita, ataukah dia sudah mulai dewasa atau puber, atau dia sudah menjadi wanita muda, atau dia wanita, itu bahasanya beda-beda. Dari istilah yang digunakan dalam bahasa Ibrani-nya kita tahu rentangan usianya. Lihat, di dalam Kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu, Ribka itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan. Bahasa aslinya Betulah. Dia Betulah, seorang perawan, young woman, yang belum pernah bersetubuh, masih perawan, turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian beralihlah hamba Abraham itu, mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku air minum sedikit dari buyungmu itu. Kata Betulah, itu artinya dia seorang perawan, virgin, perempuan muda, atau juga bisa dipakai sebagai pembantu perempuan, babu. Dari kata ini kita bisa lihat kisaran usianya. Dia di kisaran antara young lady, seorang perawan, Betulah di usia ini rentangannya. Terus setelah pegawai Abraham meminta minum, Ribka menjawab, minumlah Tuhan, dikasih air minum. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu, kendinya itu ke tangannya, dan diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba-hamba itu minum, berkatalah Ribka, baiklah untuk untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Pesuruhnya Abraham, karyawannya Abraham, ini datang satu tim, banyak orang, dengan banyak unta. Ribka memberi minum semua unta-unta dan semua orang yang ada. Apa mungkin seorang anak kecil kasih minum serombongan unta? Tidak hanya orangnya. Ini yang menjadi pertanyaan. Tolong dilihat bahasa Ibrani-nya. Kata kuncinya di sini, dia seorang perawan yang sudah memiliki kekuatan untuk ngambil air dari sumur, memberi makan seluruh rombongannya dari Abraham ini, dan memberi minum bukan hanya manusia, tetapi semua rombongan, semua unta-untanya. Dan unta adalah hewan di padang gurun yang paling banyak minumnya dan yang menyimpan air di dalam punuknya. Apakah anak 3 tahun bisa melakukan yang seperti ini? Ini yang namanya nalar. Jangan yang penting yakin, ini nalar. Ini mustahil usia 3 tahun. Karena ayatnya menggunakan kata Betulah, artinya dia virgin, young woman, dia bisa dipakai kata Betulah sebagai pembantu perempuan, babu. Nggak mungkin Betulah itu usia 3 tahun dengan melakukan tugas-tugas seperti ini. Nih, mengenai kelahiran Ishak. Ishak menikah umur 40 tahun, tapi 27 tahun kemudian
baru Esau dan Yakub lahir. Jadi Ribka baru melahirkan anak setelah usia pernikahannya berumur 27 tahun. Nih. Nah, usia Ribka nggak jelas. Kekeliruannya Rasi, dia memastikan di saat Sarah meninggal, di saat Ishak umur 37 tahun, di saat itulah Ribka lahir. Ini kekeliruannya kekeliruannya si Rasi. Padahal Alkitab tidak memberikan data semacam itu. Oleh karena itu banyak sekali rabi-rabi Yahudi yang menolak tulisannya Rasi karena tidak sesuai dengan kata Na'ar maupun tidak sesuai dengan kata Betulah. Rentangnya nggak sesuai dengan itu. Betulah perawan perempuan muda yang mampu memberi minum semua rombongan manusia yang diutus Abraham beserta rombongan unta-unta yang mereka naiki. Karena Abraham membawa satu rombongan, karena bukan hanya meminta anak perempuan beserta berbagai barang-barang dan emas-emasan sebagai mas kawin. Oleh karena itu yang datang rombongan, bukan 1-2 orang. Jadi, apakah ini pedofil? Enggak. Tidak ada tidak ada indikasi seperti itu. Kemungkinan kalau dari kata yang lady yang dipakai Betulah, di mana dia mampu memberi minum seluruh pasukan sekelompok rombongan dari Abraham beserta seluruh rombongan unta-unta yang ada, kemungkinan ini tuh asumsi saya sama seperti beberapa rabi yang lain, antara 14-15 di saat dipinang diminta. Jadi tidak ada indikasi. Saya sepakat dengan Pak Guru Gembul, memang Ishak itu tidak pedofil, karena memang tidak pedofil. Yang mengasumsikan Ishak menikahi Ribka 3 tahun itu yang sakit jiwa. Tapi kalau kita melihat data-data Alkitab beserta teks asli Alkitab, memang tidak menjurus kepada pedofil. Kemudian mengenai pernikahan Yusuf dan Maria. Tidak ada keterangan biblical berapa usia Maria. Yang ada itu data kitab apokrif. Saya nggak sempat fotokan, tapi saya lihat di dalam kitab apokrif, itu tercatat di Proto-Evangelion Yakobi pasal 8 nomor 2. Maria dinikahi umur 12 tahun. Ingat, di dalam settingan ini, bukan bisa dinikahi untuk dijadikan istri, tapi dalam konteks Maria dicarikan orang lain yang mengasuh, itu untuk dicarikan wali. Karena Maria sudah mencapai usia yang sebentar lagi akan menstruasi. Oleh karena itu, anak-anak perempuan yang dititipkan di Bait Allah, di saat sudah hendak mencapai masa menstruasi, harus keluar dari Bait Allah karena barang siapa yang menstruasi dianggap najis. Oleh karena itu, Maria dicarikan pengasuh, di mana pengasuhnya itu bisa menjadi wali yang merawat atau bisa menjadi suami. Dan Yusuf yang menikahi Maria itu menurut tradisi yang lain itu 90 tahun. Yang terpenting, sekalipun ada rentang jarak yang berbeda antara Yusuf di saat menikahi Maria itu sangat tua, Maria sangat muda, mereka tidak berhubungan seks. Ini tolong digarisbawahi. Berbeda dengan Muhammad, suri tauladan Islam, suri tauladan umatnya, Muhammad umur 53-54 tahun berhubungan seks bersenggama dengan Aisyah. Yusuf tidak berhubungan seks. Jadi ada pembedanya. Kalau kita menggunakan acuan data apokrif seperti ini, kalau data biblical tidak ada. Maria 12 tahun dinikahi hanya ada di dalam kitab apokrif Proto-Evangelion Yakobi. Yesus dilahirkan dari perawan. Apakah Pak Guru Gembul, Ustadz Pak Guru Gembul menolak, tidak percaya bahwa Maria di saat melahirkan Yesus dia perawan? Apakah Pak Guru Gembul sepakat dengan orang-orang Yahudi Rabbinik, Maria itu lonte, dia pezina, Yesus itu anak hasil perzinahan? Di mana posisi imanmu?
Di mana posisi teologi Anda? Ini yang ingin saya tanyakan. Ingat, sekalipun ada rentang yang jauh antara Yusuf dengan Maria, Yusuf tidak berhubungan seks dengan Maria. Ini penekanannya. Dan sebagian kelompok Protestan percaya Yesus punya adik kandung. Saya tolak, tidak. Maria tidak pernah melahirkan adik kandung. Kenapa? Ini loh. Saudara Yesus di dalam Alkitab itu adalah sepupu. Anaknya Klopas dan Maria. Dia bukan adik kandung. Kalau Yudas Yakobus itu adik kandungnya Yesus, itu pasti berantem. Kenapa? Karena sesaat pada waktu Yesus mau meninggal, Yesus memberikan wasiat, ibu ini anakmu. Bunda Maria, inilah Yohanes Pembaptis. Kamu tinggallah ke Yohanes Pembaptis. Anak, inilah ibumu. Yohanes Pembaptis, anak Zebedius, inilah ibumu. Maksudnya tolong rawatlah ibu saya, di saat sebentar lagi saya akan menyerahkan nyawaku ke Bapak. Kalau sampai Maria dititipkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarga famili, dan di saat itu Yesus punya adik kandung, ini pasti berat berkelahi. Kenapa? Ini penghinaan besar. Saya anak kandungnya Maria. Saya adik kandungnya Yesus. Kok bisa ibuku dititipkan orang lain yang bukan keluarga? Ini penghinaan, aib bagi adik-adiknya. Yang menarik, tidak ada satupun riwayat adik-adiknya ribut berkelahi karena merasa dipermalukan. Ibu kandung mereka dititipkan Yohanes Pembaptis. Ini indikasi yang jelas yang dipegang oleh, termasuk saya percaya, Maria hanya punya satu anak, yaitu Yesus, dan tidak punya adik. Yang jelas, andai kata ini ada perbedaan, aku bilang perbedaan ini bisa kita perdebatkan nanti. Yang jelas dari Yusuf mengambil alih mengasuh Maria sampai Yesus lahir tidak berhubungan seks. Ini berbeda dengan Muhammad yang berhubungan seks menggauli Aisyah di umur 9 tahun. Jadi mengenai ini adik kandung apa tidak, nanti kita bisa berdebat dengan kelompok Kristen yang lain. Mengenai perbedaan ini saya singkirkan dulu. Yang ingin saya tekankan di sini, sampai Yesus lahir Maria perawan dan tidak disentuh oleh siapapun. Jadi apakah Pak Guru Gembul punya pandangan teologis yang sama dengan Yudi Rabinik? Maria itu lonte, perempuan pezina, dia berhubungan seks dengan tentara Yunani, dia nggak perawan. Jadi ini fakta yang kita lihat. Selain mengenai catatan Alkitab dan catatan apokrif mengenai Maria di dalam Proto-Evangelium Yakobi, di dalam budaya Israel kuno, seorang gadis begitu menstruasi pertama, entah di usia berapa, antara 12 sampai 14 tahun, paling cepat dia dinikahkan 1-2 tahun dari menstruasi pertama. Itu yang paling cepat. Karena begitu dia mens, baru dicarikan jodoh. Ditimbang-timbang dari banyak pilihan. Siapa yang mapan, siapa yang kepribadiannya baik, ini ada waktu untuk nyari. Paling cepat 1-2 tahun menikah. Pasca menstruasi pertama. Nah, kalau paling cepat 1-2 tahun dari menstruasi pertama, paling lambatnya kapan? Ya nggak bisa sampai kawin sampai mati, nggak kawin-kawin. Paling cepat 1,2 tahun, 1-2 tahun. Ya bisa 1 tahun, bisa 3 tahun kemudian, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, terserah. Ini kalau kita ngomong budaya dan fakta di dalam kebudayaan orang Israel kuno. Jadi sama sekali nggak sama. Kalau Muhammad menggauli Aisyah 9 tahun, ini tertulis dan ini diimani, diakui secara mutlak semua orang muslim. Karena tertulis di hadis-hadis sahih, tertulis di berbagai kitab fikih pernikahan. Orang tua yang menikahkan anak kecil, semua rujukannya ke pernikahannya Aisyah dengan Muhammad 7 tahun, dan Aisyah disenggamai 9 tahun. Ini tertulis menyenggamai, menyetubuhi. Dan Aisyah menjanda sekitar 17-18 tahun. Sedangkan Isa tidak pernah tertulis menyetubuhi anak kelas 3 SD umur 9 tahun atau anak kelas 3 tahun. Karena yang dinikahi itu Ribka dengan kategori betulah, young woman, virgin, atau maid. Kata betulah bisa dipakai untuk pembantu perempuan, genduk atau babu. Ribka menikahi Ribka di rentangan usia seorang perempuan yang disebut dengan kata betulah. Itu antara 14-16 tahun. Dia tidak pernah
menyetubui anak 9 tahun, anak kelas 3 SD, atau menikahi anak 3 SD, 3 tahun nggak mungkin. Yusuf menjadi wali, mengadopsi, mengasuh Maria 12 tahun, tapi tidak menyetubui dia sampai Yesus lahir. Bahkan menurut tradisi Sinaksarion, sampai Maria meninggal pun dia tidak disentuh sama Yusuf. Maria sampai meninggal dia perawan. Yesus tidak punya adik laki-laki, tidak punya adik. Nah, jadi upaya postingan Pak Guru Gembul berusaha mencari kesamaan antara pernikahan Muhammad yang benar-benar menjenggamai Aisyah 9 tahun, yang ini di dalam bahasa Islam dan bahasa saya, ini adalah suri toladan yang mulia. Saya tidak menggunakan kata pedofil, itu bahasanya Pak Guru Gembul. Bagi saya sih, Muhammad menyenggamai Aisyah umur 9 tahun ini suri teladan yang mulia bagi umat Islam, yang layak ditiru dan diteladani semua umatnya. Ini mulia. Yang saya tolak, yang saya keberatan, Isa menikahi Ribka 3 tahun. Itu tafsirnya Razi yang keliru, yang ditolak oleh rabi-rabi yang lain, karena tidak sesuai dengan bahasa asli Alkitab. Dan tidak sesuai dengan keterangan-keterangan Alkitab. Isa nyaris dikorbankan Na'ar. Itu anak kecil, young boy. Antara 5 sampai 10 tahun. Ribka di saat dikawinkan sama Isa di umur 40 tahun, Ribka betulah. Itu sekitar 14-16 tahun. Termasuk Yusuf di dalam Injil Apokrif, Injil Yakobus, Injil Apokrif, benar mengawini Maria 12 tahun. Tapi bukan dalam pengertian hubungan seks. Yusuf menjadi wali yang mengambil alih hak asuh mengenai Maria. Dan Maria melahirkan Yesus dalam kondisi perawan. Jadi tidak ada persamaan yang bisa disama-samakan di sini. Antara Muhammad yang contoh suri toladan yang mulia, seorang laki-laki umur 53 tahunnya menyenggamai Aisyah 9 tahun, tidak mungkin disamakan dengan Isa dan Yusuf. Isa menikahi Ribka. Ribka itu perawan betulah, usia 14-16 tahun. Yusuf mengasuh Maria, menikahi Maria 12 tahun, dan tidak menyenggamai sampai Yesus lahir. Ini bukan perbandingan yang sepadan. Jadi kira-kira inilah jawaban saya bikin ini cepat-cepat sehingga saya nggak sempat memfoto semua data-data yang saya punya semua. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang lain. Tuhan memberkati.